Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azida Putra dengan nomor induk mahasiswa 23056166039 dari program studi pendidikan sejarah kelas A angkatan 2023. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Pak Muhammad Asmi dan Pak Zulkifli Randa. Adapun pada kesempatan kali ini pula izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pembahasan dari esai yang saya buat yang berjudul Pendidikan Masa Pendudukan Jepang di Indonesia, Evaluasi Kritis Terhadap Penggantian Sistem Pendidikan Belanda dan Barat. Pada kali ini juga penting untuk membahas bagaimana sistem pendidikan Indonesia berubah pada masa pendudukan Jepang, serta menilai secara analisis apakah sistem pendidikan Jepang mampu menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda yang sebelumnya telah mapan. Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga tahun 45 merupakan fase transisi yang sangat penting dalam sejarah pendidikan nasional. Sebelum Jepang datang, Indonesia berada di bawah kendali kekuasaan kolonial Belanda yang telah membangun sistem pendidikan modern dan berjenjang secara terstruktur. Meskipun sistem ini bersifat diskriminatif dan hanya diakses oleh kelompok tertentu, pendidikan Belanda ini memiliki struktur yang jelas dan kurikulum akademik yang terarah, serta lembaga pendidikan yang relatif stabil, seperti sekolah-sekolah atau lembaga yang didirikan Belanda seperti sekolah HIS, MULO, AMS, Quick School, dan pendidikan tinggi seperti Stovia. Namun, pada masa pendudukan Jepang, ketika Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda dan seluruh sistem pemerintahan Belanda termasuk sistem pendidikan ikut dibongkar secara menyeluruh. Jepang mengklaim bahwa mereka datang sebagai pembebas dari kolonialisme Barat, tetapi dalam praktiknya pendidikan yang diterapkan Jepang lebih diarahkan untuk mendukung kepentingan perang dan ideologi Asia Timur Raya yang berorientasi dengan semangat kekaisaran Jepang saat itu. Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan kritis, apakah pendidikan Jepang benar-benar membawa pembaruan atau justru menjadi kemunduran dari sistem pendidikan modern yang telah ditanamkan sebelumnya di Indonesia. Berdasarkan tinjauan pustaka, para sejarawan dan penelitian pendidikan menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem pendidikan Jepang dan Belanda. Pendidikan Belanda dirancang untuk mencetak tenaga administrasi dan guru yang terdidik secara akademis, meskipun terbatas pada elit tertentu. Sistem ini telah dianggap modern karena memiliki kurikulum yang jelas, jenjang pendidikan yang terstruktur dan terintegrasi, dan tenaga pengajar yang relatif profesional. Sebaliknya, pendidikan Jepang yang saat itu dijalankan bersifat lebih sederhana dan pragmatis karena pemerintahan militer Jepang menutup sebagian besar pendidikan menengah dan tinggi untuk memusatkan sumber daya manusia Indonesia pada saat itu untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Penelitian Hamid menunjukkan bahwa Jepang secara sadar menghapus struktur pendidikan tinggi dan menggantinya dengan pendidikan dasar dan menengah rendah yang menekankan kedisiplinan serta loyalitas terhadap pemerintahan kekaisaran Jepang. Sementara itu, pendapat Haryono menegaskan bahwa pendidikan pada masa Jepang bertujuan untuk membentuk tenaga kerja murah dan pemuda yang siap dimobilisasi dalam peperangan Asia Pasifik Timur Raya. Bahasa Belanda yang sebelumnya diajarkan kemudian dihapuskan secara serta-merta dan digantikan dengan bahasa Jepang, sedangkan kurikulum yang saat itu beredar yaitu kurikulum ciptaan Belanda kemudian disederhanakan dengan penekanan pada latihan fisik, kerja bakti, dan pendidikan moral seperti yang diajarkan Jepang pada saat itu adalah pendidikan
maksudnya penerapan Bushido. Memasuki pembahasan, sistem pendidikan Jepang dimulai dengan penutupan sekolah Belanda dan penggantian struktur sekolah. Kemudian diubah menjadi Shokugakko, Mulo menjadi Chugakko, dan sekolah guru dialihkan menjadi Shihangakko. Walaupun tampak sebagai pembaruan, sekolah-sekolah ini memiliki struktur yang sangat sederhana, minimal dan lebih fokus pada pendidikan dasar serta pembentukan moral, bukan pada pengembangan intelektual tingkat lanjut. Pembatasan pendidikan menengah dan tinggi merupakan strategi Jepang agar masyarakat tidak berkembang secara kritis dan agar Jepang bisa mefokuskan masyarakat untuk berpartisipasi dengan kepentingan perang Jepang saat itu. Bahasa Jepang juga dijadikan bahasa pengantar sebagai bagian dari strategi Japanisasi. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena keterbatasan guru dan bahan ajar. Akibatnya, kualitas pembelajaran menurun, kualitas kurikulum juga mengalami penurunan kualitas dengan penghapusan beberapa mata pelajaran akademik tingkat tinggi dan menggantinya berupa latihan kemiliteran, baris-baris, serta kewajiban mengikuti upacara Seikarei sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Tujuan pendidikan Jepang adalah membentuk rakyat Indonesia menjadi pendukung perang, baik sebagai pekerja manusia maupun sebagai tentara pembantu melalui organisasi seperti Sainendan dan Keibodan. Pendidikan yang sebelumnya berorientasi akademik pada masa Belanda berubah menjadi pendidikan massal yang menekankan ketahanan fisik, kepatuhan, dan loyalitas. Dari sudut pandang akademik, hal ini merupakan kemunduran dibandingkan jika dikompar dengan sistem pendidikan Belanda yang lebih terstruktur dan berorientasi kepada standar modern. Namun demikian, pendidikan masa Jepang tidak sepenuhnya berdampak negatif. Jepang membuka ruang yang lebih luas bagi guru pribumi untuk memimpin dan mengelola sekolah karena guru-guru Belanda telah disingkirkan. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kesadaran nasional di kalangan pendidik Indonesia. Selain itu, nilai disiplin dan semangat kebangsaan yang ditanamkan meskipun awalnya untuk kepentingan Jepang kemudian diarahkan ulang menjadi pemicu dan pemantik semangat perjuangan nasional yang saat itu sedang digaungkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang membawa perubahan drastis dari pendidikan kolonial Belanda yang terstruktur dan berintegrasi dengan standar modern menuju pendidikan yang lebih sederhana, pragmatis, dan berorientasi dengan kebutuhan dan kepentingan militer. Jepang memang berhasil memperluas akses pendidikan ke kalangan masyarakat, tapi gagal menggantikan modernitas dan kualitas akademik sistem pendidikan Belanda dan Barat. Pendidikan Jepang juga lebih berfungsi sebagai alat propaganda dan mobilisasi politik daripada sarana pembangunan intelektual. Meskipun demikian, pengalaman pendidikan pada masa Jepang tetap menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan Indonesia karena turut membentuk kesadaran nasional dan menjadi salah satu fondasi bagi pengembangan sistem pendidikan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Demikian, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.